Oke geng, smooth weekend. Jadi kita akan ngomong nih mengenai saham pilihan, rekomendasi saham ya, dan harian serta mingguan. Jadi kita akan bahas mengenai dua saham ini potensi lancar jaya di Windrest, dan saham-saham ini kudu di watchlist ya, supaya mungkin jalan lagi di window dressing ini ataupun di di minggu-minggu ini ya guys ya. Jadi kalau kita lihat ya guys ya, dari IHSG ya, IHSG kalau kita lihat memang udah hijau nih guys ya. Jadi bulan Desember tuh 1,82 ya, sudah berjalan ya guys ya tuh ya, dan ini udah dapat tanda. Terus big cap-nya belum jalan ya, udah big cap-nya belum jalan, mau nggak mau kita tunggu ya kan. Menurut gua akan jalan kok ya, dan ini udah keluar dari barrier 0, gitu ya. Jadi kemungkinan mungkin gitu ya guys ya, bisa 2 bulan lah sampai Januari yang lumayan ya kan ya. Nah kalau kita lihat dari sini ya, JKSE atau IHSG, JKSE ya, nah, udah lumayan nih, udah breakout ya, dan tentunya didukung oleh saham goreng-gorengan ya, atau saham second liner, karena first linernya BBCA dan segala macem dia belum tuh. Walaupun first linernya nanti akan gue kasih tahu, ada satu yang udah mulai jalan, walaupun jalannya kayak siput ya, tapi memang kan kalau big cap selalu kayak begitu guys. Nah, mungkin kalian berharap bahwa big cap naiknya langsung jedar ya, 5-10%. Rata-rata ya jalan kayak siput ya, kayak gitu ya. Ini udah breakout guys ya, ini mantap, mudah-mudahan nyampe ke area 6.700 ataupun 6.800 ya. Jadi kalau gue lihat ini lumayan, dan window dressingnya lagi berjalan ya. Mudah-mudahan nggak ada sentimen-sentimen negatif seperti Omicron yang menjadi volatile ya, menjadi severe impactnya dan segala macam. Kayaknya seluruh dunia menyambut akhir tahun ini dengan hip-hip ceria ya, mudah-mudahan. Oke guys, breakoutnya di 6.745. Kalau dia jebol di atas lagi 6.764 ya, mudah-mudahan nyampe 6.883 ya guys ya. Dan ini mudah-mudahan di minggu ini ada rally tertentu yang katanya itu Santa Rally atau apapun gitu ya, yang akan menuju membuat dia breakout dari all time high lagi ya. Oke. Nah, kalau kita lihat juga dari saham-sahamnya ya, sektoralnya, dari sektoralnya kita bisa lihat bahwa sektoralnya juga lumayan ya. Trans memang lagi mubeng, energi juga mubeng dan segala macam. Tapi kalau kalian lihat siklus industri ya, lalu finance ya, juga lumayan. Teno juga mulai gitu ya, industri, finance ya, ini lumayan nih, to be watch semuanya ya. Nah kalau kalian lihat breakdown, ini infrastruktur lumayan banget ya, ada Tebik, ada TLKM ya guys ya, ada Excel juga, ada Friend ya. Lalu di basic industry, INTP leading the way ya. Lalu setelah itu di sini ada tech gitu ya, yang big cap ya. Di sini mungkin Perda ya, sebenarnya di sini nggak ada ya, itu juga lumayan ya guys ya. Mika lumayan ya, rumah sakit. Lalu ada MTech ya, dan United Tractor nih boleh dilihat. BJBR ya, BBRI masih manjrut gitu ya. Arto kayaknya lumayan ya, lucu ya buat kalian lihat-lihat ya. Lalu setelah itu di energi, wah ini bagus nih. Kalau gua tadi nanti di mingguan akan ada TLKM dan Adro ya guys ya, dan ini seru ya, ada Medco, ada ITMG dan Akra, ada Akra lah, ini yang ada di sini bagus Akra ya. Dan lalu di sini untuk trans kita lihat ada TNCA, Pura
gitu ya, dan teman-teman yang lain ya. Oke, lanjut kita ke saham-sahamnya guys. Mungkin oke, ke saham pertama mungkin kita bahas yang oreng-orengan dulu ya. Pertama ada Alpine guys. Alpine kalau menurut gua copet sih oke ya. Kalau fast trade mungkin copet atau fast trade mungkin oke, tapi kalau swing mungkin tunggu di 1200 ya. Lalu setelah itu ada MBSS, salah satu trans juga nih ya. Ya, ini mulai lancar ya guys ya. Tunggu breakout 855 atau kalian boleh ngambil di 800 ya. Mudah-mudahan bisa sampai 940, 1035, SL di bawah 800 ya. Lalu setelah itu kita masuk ke TRIS IELS ya. Trisula Internasional ya guys ya. Perusahaan apa sih ini? Tekstil ya guys, ternyata tekstil ya. Ini kalau breakout 284 seru ya guys ya. Mudah-mudahan bisa nyampe 300, 320, SL di bawah 254, 234. Hati-hati likuiditasnya ya guys. Lalu setelah itu kita ada namanya, ntar gue kecilin dulu nih. Nah, lalu IELS dan IATA. IELS ya, SL di bawah 214, beli di area 238, mudah-mudahan menuju 312, 340 ya. Lalu setelah itu ada IATA. IATA ini juga seru ya, pelan-pelan naik ya, tapi ya boleh lah kalian ambil di 75, SL di bawah 68 menuju 91. Hati-hati ya orang-orengan ya. Lalu setelah itu ada Arto. Wih, Bang Jago gitu ya guys. Bang Jago guys ya, ini baru breakout ya. SL di bawah 15275 menuju 16725, 18500 dan mungkin nyampe 19.500, 19.600 apabila dia bisa tembus 16.825 ya. Untuk saat ini kalian boleh ngikutin aja SL di bawah 15.350 ya. Lalu setelah itu ada FLMC ya, Filmako Namudin ya, target di 444 ya guys ya, udah 406. Hati-hati ya kalau kalian mau swing ya, ambil di bawah, coba nego di 386 ya, daerah-daerah situ 400, SL di bawah 350. Ini udah agak ketinggian ya guys ya, monggo tunggu koreksinya. Lalu setelah itu guys, setelah itu kita ada Film C, ada PTBA dan BJBR ya. PTBA on the technical kemarin kalau nggak salah laporannya udah lumayan ya. Dan mudah-mudahan dia jebol ya, naik 2.900 ke 3.000 ya. SL di bawah 2640, beli area 2730 ya. Oke, lanjut setelah itu ada BJBR dan Ardro. BJBR ya, ini juga seru ya, udah nyampe 1.500, beli di area 1420, SL di bawah 1390 ya. Lalu setelah itu ada apa nih, Adro ya, Adro ya. Ini juga seru ya guys ya, lagi mau koreksi ya, dan kalau dia bertahan di area 1920 ini bakalan lancar ke 2200 ya, apalagi kalau dia tembus guys 1955, mudah-mudahan ke 1900. Oke ya, dari weekly-nya juga udah kencang, tapi nanti kita akan bahas ya. Lalu setelah itu ada Toys guys, SL di bawah 182, beli di area 200 menuju 240. Lalu setelah itu ada SRTG
ya, buat copetan oke. Buat swing mungkin tunggu di 2510 ya. Lalu setelah itu ada NATO dan TEK. No action, talk only ya guys ya. Ini baru breakout guys. SL di bawah 725, beli di area 755, mudah-mudahan nyampe 820. No action, talk only. Lalu ada TEK ya, Indo Sterling ya, mulai breakout guys. SL di bawah 7600, beli di area 8175, mudah-mudahan nyampe 10.000 ya guys ya. Oke, lanjut. Setelah itu ada BGTG ya, lagi tes support ya guys ya. Kalian coba tunggu 290 atau di area, kalau dia breakout di area 320. Kalau dia breakout dari 320 mungkin bisa nyampe 390 atau 400 guys, dengan SL di bawah 292. Oke. Lanjut, setelah itu ada CARE dan AMAR. CARE ya guys ya, SL di bawah 492, beli di area 506 menuju 540 560 ya. Lalu setelah itu ada AMAR, Bang AMAR ya, buat copetan juga oke ya guys ya, monggo ya. Ya, kalau buat swing tunggu di area 372, SL di bawah 340 menuju 480 ya. Oke, lanjut. Setelah itu ada BEFIK guys, ini juga sama ya buat copetan. SL di bawah 200 ya. Kalau swing tunggu di area 210 220 ya. 210 215 ya. Lanjut, setelah itu ada TNCA buat copetan aja ya guys. Lalu setelah itu ada PSGO ya, ini lagi tes support. SL di bawah 242, beli di area 256 menuju 280 290 ya. Lalu setelah itu ada MBTU, Martina Berto ya, SL di bawah 157, beli di area 168 menuju 204. Lalu setelah itu ada BBHI ya, ini sorry ya, ada Fibo-Fiboan. Oke, ya, ini mau breakout. SL di bawah 7525 menuju 9000 ya guys ya, apalagi kalau tembus 8125 ya. SL nya di sini ya, di bawah 7400 ya. Udah oke kok ya. Banking lumayan semua ya. Lalu setelah itu Victoria Insurance atau VINS gitu ya, buat dicopet aja ya guys ya. Kalau misalnya mau swing tunggu di area 128 125 ya, sampai 130 ya. Lalu setelah itu ada TLKM ini seru ya, jalan terus ya. SL di bawah 3970 menuju 4500, beli di area 4200 ya. Lalu setelah itu ada Jaya guys ya. Seru sih buat copetan ya. Kalau kalian mau swing di 216 ya, area-area situ belinya. SL di bawah 200 ya. Jangan lupa diperhatikan risk reward rasionya dan capital managementnya ya. Lalu setelah itu BNBA, salah nih BNBA nya, Bank Bumi Arta ya. Ini juga sama ya guys ya, dicopet aja ya. Hati-hati ya kalau mau di swing, tunggu pantulan di area 3550 oke, atau 3600 ya. Lalu ada Temas guys, SL di bawah 855, beli di area 985 menuju 1200. Lalu setelah itu ada SNLK ya guys, lancar menuju 2000 ya guys. kenceng ya. Lalu ada Jawa, kan udah gue bilang ya. Jawa kalau 2 SL di bawah 2100 menuju 236 ya.
beli di area 236 menuju 292 lagi ya. Dihitung risk reward rasionya ya guys ya. Lalu setelah itu ada ESA LPPF film. ESA kalau menurut gue ini baru breakout ya. SL di bawah 366, beli di area 390 menuju 470, apalagi kalau bisa breakout dari 402 nya ya. Lalu setelah itu ada ESA LPPF film. LPPF ya guys ya, ini juga baru breakout ya, beli di area 4300, SL di bawah 4100 ya. Target pertama 4660, target kedua 5600 ya. Oke, lanjut setelah LPPF, lalu setelah itu ada film MD Picture ya. Lancar jaya nih guys ya, tunggu di area 715, SL di bawah 650 menuju 880 atau 900 nya ya. Lalu setelah itu ada BHAT. Nah ini sama nih kayak SNL kayak guys ya, jalan terus ya. Oh salah nih, BHAT, Bank Multi Arta. Selesai ya guys ya. Kalau dia sideways sabar aja, mudah-mudahan nyampe 1000-nya ya. Ya, lancar jaya ya. Hati-hati kalau ada guyuran ya. Kalau guyuran, kalau di bawah 915 sudah tutup dulu guys ya. Lalu setelah itu ada GEMS Golden Energy, copet aja. Lalu ada TRJA juga sama ya, copet aja ya guys ya. Awal-awal kalau kalian mau swing, target beli di area 510, SL di bawah 475 ya. Lalu setelah itu ada SPMA, Suparma, SL di bawah 615, beli di area 655 ya, mudah-mudahan menuju 750 775 ya. Lalu setelah itu MPMX juga sama ya guys ya, udah jalan nih ya. Kalau buat swing tunggu di 1060 ya, SL di bawah 1995 ya. Kalau untuk saat ini dicopet aja ya. Ingat ya, dulu kita celdalin ya guys ya, begitu dia breakout video. Mantap jaya. Oke. Lalu setelah itu udah, dan kita akan bahas weekly-nya. Nah weekly guys, yang tadi gue bilang ya, ini kan kalau weekly kayak gini pasti gue akan ambil dari time frame weekly-nya ya guys ya. Nah kalau gue lihat TLKM ini udah lumayan ya, dia adalah salah satu penggerak dari IHSG kalau menurut gue. Dan ini karena dia lancar jaya, menurut gue bisa lah kita targetin 4.400 dan 4.800 ya guys ya. Dan mudah-mudahan bisa nyampe goceng guys ya, karena IHSG udah all time high ya. Ini dari weekly guys ya. Jadi kalau menurut gua lumayan nih ya, kebangkitannya lumayan, dan digitalnya dia juga lumayan ya secara fundamental ya. 4.700 4.800 menjadi keniscayaan gitu ya. Nah kalau kalian mau ambil untuk weekly ya, pertama tunggu koreksi, atau ya SL kalian taruh di bawah 3.800, beli di area 4.100, targetnya ke arah sini. Dihitung risk reward rasionya ya. Lalu setelah itu yang gue lihat adalah Adro ya, kemarin berhasil keluar dari sideways, jalan terus ya. Dan di weekly-nya tuh juga udah lumayan, bentukannya juga lumayan ya. Kalau dilihat bahwa di weekly-nya pun dia breaking the neckline ya, dengan volume yang lumayan ya, ceder ya di minggu ini ya. Kalau dia masih di atas 1800 1900, ini bakalan seru nih guys ya. Karena kalau misalnya seperti ini ya, ini gua sih proyeksinya kalau dia memang benar bisa tahan di 1600, maka ini proyeksinya akan ke 2800 2500 ke arah sini ya. Nah kalian boleh ikutan ya dengan SL di bawah 1785. Hati-hati, saham Adro adalah saham siklikal ya guys ya. Jadi mudah-mudahan dia jalannya agak lumayan cepat sampai bulan Januari atau Desember ini ya. Oke. Nah itu
itu dari ini ya, weekly udah, saham harian udah. Kita ngobrol mengenai saham request dari teman-teman. Ya, yang pertama saham requestnya dari Stockbit. Ya, oh ini dia, Stockbitnya udah ada kok. Pertama dari Om, siapa nih? PNBS dan Kani Om. PNBS ya, PNBS guys ya, kalau saya sih masih sideways nih ya guys ya, tunggu di atas 108 menuju 160. Lalu ada Kani ya, Kani masih sideways guys, kalau saya akan tunggu di atas 188 menuju 220 ya. Kalau kalian mau ngambil, yang ngambil di area 154 ya. Kalau saya nih kurang begitu liquid, saya nggak begitu ini ya. Terus kalau ngelihat fundamentalnya juga kurang begitu bagus ya, hati-hati ya guys. Lalu setelah itu ada PNBS, Kani, BBYB bisa sampai berapa Om? Secara sekalian nanya weekly thins dong Om, lama banget sidewaysnya. Lagian yang dicari yang sideways ya, dan belum breakout ya. Jadi kalau menurut saya nih kita tunggu aja sideways lama gini. Possibility-nya ada dua. Kalau dia breakout atas ini akan good. Kalau breakout bawah harus hati-hati ya. Kalau breakout atas seperti ini, kita tunggu aja dia tembus dari 1790 ya. Kalau dia tembus 1790 menuju 2400 ya guys ya. Itu yang gue iniin ya. Kita tunggu. Lalu setelah itu kita akan ngomongin dari Instagram. Ya, Instagram ya. Lalu pertama BBYB, tadi thins di weekly-nya kalau menurut saya juga sama ya, masih sideways ya, tembusin 17.800 baru deh menuju 2400 or even higher ya. Kalau menurut gue sih bisa higher nih ya, karena kalau kita lihat dari sininya lumayan ya. Kalau dia breakout atas, kalau breakout bawah hati-hati guys ya, hati-hati aja ya. Lalu BBYB sama Elpin buat Senin. BBYB nya tadi udah, Elpin nya juga udah ya. Oke. Lanjut setelah itu MTech Film MSCN, MTech dan MNCN ya. MNCN daily masih lancar ya, tapi bagus kalau breakout dari 1030 ya menuju 1280. SL dipasang 910 kalau kalian mau di swingan ya. Lalu setelah itu ada MTech ya guys ya. Nah, SL di bawah 2010 ini juga masih lucu ya guys ya. Kalau menurut gua nih tembus, begitu tembus ya mungkin bisa nyampe 2500 ya. Lalu setelah itu tanya Pipro dan Tins. Tinsnya udah, Pipro kalau menurut saya masih jelek ya guys ya. Udahlah, nggak usah ditunggu yang kayak gini-gini, cari yang saham yang naik aja guys ya. Di atas 76 lucu ya, menuju 92. Kalau untuk saat ini hati-hati guys ya, apalagi kalau kalian menunggu ya di 66, tapi lihat sideways terus ya, hati-hati. Oke. Elpin Tobanya banyak banget ya yang nunggu Elpin ya, jangan di swing tapi ya, hati-hati ya, tunggu koreksi ya. Toba kita support nih sih, kayaknya bakalan lucu ya, beli di area 1235 menuju nyampe 1400 ya. Esa Terja DJIK ya, kita support guys, tunggu di 202, SL di bawah 178 ya. Oke. Lalu Esa Terja DJIK BBYB udah ya, tinggal Esa-nya doang. Lalu KBLI Om doyan yang ngambil bawah-bawah ya nggak apa-apa, tapi ini main trot ya kalau menurut gua ya guys ya.
bagus, lucu ya kalau di atas 326 kalau gua ya. Kalau udah kayak begini udah biarin aja ya. Fundamentalnya bagus apa segala macam ya, biarin aja. Kalau gua sih lihat yang uptrend ya. Kalau ini ya belum uptrend, gitu aja ya. Oke. Rafael udah, lalu kita ke YouTube. YouTube INKP tekim. Waduh, sideways nih kayaknya ya. Sideways kalau saya akan tunggu di atas 9.100 atau dari 10.000 nya ya. Kalau ini kalau dia tembus ya, hati-hati di 8.500 nya. Oke. Lalu INKP, lalu ada tekim guys, tekim ya, masih flat ya guys. Kalau tembus 9.100 mungkin bisa nyampe ke, dan tembus 10.000 ya, bisa nyampe ke 11.75. Masih panjang jalannya ya, cari yang lain. Om Yusa, KLBF Antam HMSP. Widih, KLBF ya sebagai saham sideways, sideways gitu ya. Kalau menurut saya ini juga sama ya. Kalau dia lancar 1660 akan menuju 17. Lalu Antam yang ditanya saham-saham sideways ya. Iya, gue mau ambil dari sideways ya, nggak apa-apa tuh. Kalau saya tembus dari 2.600 baru seru. Kalau mau ngambil yang sideways gini, yang ambil dari bawah ya, 2150, tapi dengan mindset apa namanya, nggak apa-apa kalau misalnya digojlek-gojlek ya. Oke, lanjut. Setelah itu ada HMSP. HMSP guys, HMSP ya, masih flat ya guys ya. Kalau tembus 1175 baru seru. Lalu ini apa sih ini? Report. Oke. Verna BNNI. Verna masih turun ya guys ya. Jadi harus hati-hati buat copetan ya mungkin. Oke, ini Vernanya beda nih. Masih sideways ya guys ya, hati-hati ya. Kalau dia tembus 197 menuju 223 ya, tapi kalau saat ini belum ya guys ya, sabar-sabar aja ya. Lagi kita support nih soalnya. Lalu BNII ya, BNII ya masih sideways guys, doyannya yang sideways ya. Di atas 410 ya, mungkin lucu menuju 456 ya. Lalu Geprak, Geprak masih lancar ya guys ya, tapi hati-hati likuiditasnya. Beli di area 98 ya kalau mau, atau beli di area 92 dengan SL di bawah 87 menuju 112 ya. Lalu ada Bina, pulang-pulang ke Binari ya, salah ya, jalan-jalan gitu ya. Masih sideways ya guys ya. Kalau tembus 4270 Ciamik menuju 5560, SL di bawah 3750. Ada Agi juga masih sideways ya guys. Nah ya, kalau dia tembus 1640 menuju 2005 ya, atau target 1815 dulu. Oke. Lalu setelah itu saham UNTR dong. Oh makasih, UNTR ya masih turun ya guys ya. Kalau tembus dari 24.000 nya lucu ya, menuju 27.000. Kalau untuk saat ini masih sideways ya guys ya.
Ya, kalau kalian mau ambil dengan very low resiko mungkin di sini 21025, SL di bawah 2475 ya. Lalu setelah itu ada BBTN. BBTN ya, kalau tembus dari 1865 menuju 2000 ya guys ya. Ya, untuk saat ini masih belum ya. Dan kalau kalian mau ambil dari sini, ya targetnya mungkin di 1855, SL di bawah 1680 ya. Lalu setelah itu ada main dan AC ya. Terakhir main ya, masih flat ya guys ya. Lalu saya akan tunggu di salah nih mainnya. Ya, masih flat ya guys ya. Kalau saya akan tunggu di atas 725 menuju 800, SL di bawah 680 ya, tapi masih flat guys. Kalau saya akan lumayan kalau dia nunggu yang higher high higher low ya. Lalu AC, kayaknya gue harus bikin voice ya untuk yang flat gitu ya. Nah, AC setelah kemarin GIAS ya, belum lagi. Kalau saya akan tunggu di atas 6300 guys. Kalau kalian mau ngambil ya, tembus di 61, lepas di 64, SL di bawah 5850. Oke, so itu aja guys dari gua. Semoga bisa berguna ya guys ya. 30 menit aja ya. Dan jangan lupa ya, 2 saham tersebut ya mungkin lancar jaya di window dressing ya, ataupun memang udah lancar jaya ya, dan mudah-mudahan lancar terus ya. Semoga cuan minggu depan, dan see you again in the next analisa ya. Bye bye guys.